Saya sekarang ke Pak Adan Dambea. Silakan Pak. Pak Adan juga yang agak keras pernyataannya di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak pembicara, Bapak dan Ibu yang hadirin sekalian saya muliakan. Saya tidak masuk bakar. Bicara soal pokir ini dari tahun 2017. Pokir ini. Ya. Tapi nanti sekarang ribut. Kenapa Rusdi Gubernur tidak pernah ribut? Itu yang dipertanyakan kan? Nanti sekarang ributnya luar biasa, bikin takut lu ributnya. Nah itu yang selalu saya bilang sama teman-teman. Kenapa nanti sekarang ribut? Kenapa waktu Rusdi Gubernur tidak pernah ribut? Gitu. Ini kondisi yang ada, sehingga kalau saya melihatnya, saya termasuk orang yang Sumnati akan buat pokin, cuma Pak Fikri yang paksa bikin kesana. Sebenarnya malam itu waktu rapat paripurna jam 12 malam itu semuanya saya sudah menunggu. Cuma karena sudah setengah 11 tidak ada, padahal saya sudah siap. Ini pokin saya mau bakar di paripurna, karena saya tahu ini cuma khayalan, karena pasti tidak akan tertampung. Kenapa? Karena ini pengalaman perjalanan. Oleh karena itu, bagi saya sebenarnya pokir ini kewajiban pemerintah. Ini pokir juga kan bukan anggota dewan yang kerja misalnya, katakanlah itu proyek, bukan anggota dewan, tetap dia nebengnya di OPD. Kita tidak ada yang nebeng di DPR. Dia tetap nebeng di OPD. Cuma pertanyaan sekarang, ada apa begitu ngototnya TAPD, OPD di dalam tidak mau akomodir pokir daripada anggota DPR. Sampai saya bilang ini pokir baju di pasar sentral, jual di pasar sentral ini pokir. Ya karena tidak ada. Karena cuma diajak untuk menghayal. Contohnya tadi malam, Gubernur sudah tegaskan diakomodir. Kemudian rapat tadi jam 1 Banggar tidak jadi, karena tidak pernah ada apa pembicaraan tadi malam yang sudah sepakat tadi malam, tapi hari ini tidak pernah ada penyesuaian apa yang dibicarakan tadi malam, dan Gubernur sudah perintahkan tadi malam. Saya tidak hari tadi malam karena saya bukan Banggar, tapi saya bilang. Sehingga teman-teman bilang, ternyata itu orang ini cuma pemerintah jaga akal. Kenapa nanti sekarang sadar? Kalau sadar sekarang pemerintah, bikin ribut. Nah ini yang tidak ada semua orang ini teman-teman anggota dewan ini tentunya ngototnya karena menghadapi pemilu 2024 kan. Karena harapan itu cuma 2023. Tidak mungkin anggota dewan bikin pokir lagi untuk 2024. Tidak mungkin kan. Harapan makanya terakhir anggota dewan ngotot 2023 harus ada pokir ini. Jadi ini suasananya bagi saya selama ini juga selama anggota dewan juga tidak apapun. Selama ini saya tidak terlalu ngotot. Artinya apa? Karena sudah terbangun sistem seperti itu di DPRD itu. Dan anggota dewan sendiri tidak mampu merubah sistem yang tidak benar. Itu yang ada. Saya sudah berusaha, tapi namanya cuma bicara sendiri, tidak ada dukungan. Jadi agak susah. Oleh karena itu, kalau soal pokir ini saya kira sampai dengan tadi malam pejabat gubernur sudah tekankan, sudah keras untuk mengingatkan kepala Bapeda, tapi hari ini tidak ada tindak lanjut.
Hari ini gagal rapat lagi. Hari Rabu lagi. Hari Rabu lagi. Mau tunggu lagi hari Rabu. Apa betul lagi nih hari Rabu? Artinya apa yang menjadi komitmen anggota Dewan dengan TAPD, Pak Sekda, Kepala Bapeda, tidak didengar anggota Dewan. Sudah iyo pada rapat, besok lagi lain ceritanya. Inilah yang membuat keributan-keributan di DPR itu. Karena anggota Dewan berjuang soal pokir. Kalau dikaitkan dengan permintaan untuk tidak usah diperpanjang, itu kerja wartawan. Komisi 1 tidak pernah bicara, semua anggota Dewan seperti yang sudah Erwin katakan tadi, tidak pernah ada yang mengatakan begitu. Cuma mau minta evaluasi gubernur, ya. Minta gubernur supaya dievaluasi, itu ya. Tapi untuk meminta supaya tidak diperpanjang, itu bahasa wartawan. Oleh karena itu janganlah beli-beli radar. Ya. Karena ini bikin celaka ini. Justru memberi informasi yang tidak benar pada rakyat. Kan media itu kan mendidik rakyat. Ya. Ini justru memberikan informasi yang tidak benar pada rakyat. Kemudian anggota dewannya. Terakhir ini saya lihat anggota dewan jadi sasaran. Apalagi informasi terakhir ini katanya mau mosi tidak percaya. Ya kapan, siapa yang cerita ini? Di dewan tidak pernah ada cerita ini, cuma di rakyat. Seperti inilah. Ya, oleh karena itu saya minta juga ini teman-teman wartawan, cobalah memberi informasi yang benar. Jangan memberi informasi yang salah-salah pada rakyat. Ya. Oleh karena itu, kalau soal itu meminta jangan diperpanjang lagi, di dewan tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada. Bahkan jadi heran, anggota-anggota dewan, foto mereka sudah dipancang di dalam media itu. Sudah dijejerin foto-foto. Mereka heran. Jadi sekali lagi saya minta juga wartawan ini janganlah sembarang bicara. Artinya harus data yang akurat lah. Jangan cuma karena ada niat. Dia ada niat untuk menghancurkan pejabat, gunakan anggota dewan. Kalau anggota dewan betul tidak apa-apa. Tapi justru di karang-karang anggota dewan seperti anggota dewan bicara. Ya ini gaya lama yang begini. Modelnya, jadi saya kira anggota dewan tidak pernah, tapi mau minta mengevaluasi yaitu ya minta evaluasi gubernur ya. Kenapa juga diminta evaluasi? Karena memang sampai dengan tadi malam tergambarkan bahwa sepertinya gubernur juga tidak didengar oleh OPD. Ini kondisi. Karena sampai dengan tadi malam sudah ketemu rapat banggar hari ini. Saya dari Dewan tadi 1:30 juga belum ada rapat-rapat. Ternyata informasi terakhir ini TAPD belum undang OPD untuk mensosialisikan atau mau penyelarasan antara pembicaraan tadi malam dengan apa yang di KPPS. Tidak terjadi. Tidak pernah ada undangan. Nah, oleh karenanya yang takutnya ini kan curiga, boleh saja curiga. Boleh saja curiga. Saya takut curiga jangan ada gubernur bayangan di dalam persoalan ini. Jangan ada gubernur bayangan yang lebih didengar oleh TAPD. Nah itu yang bahaya. Ya. Itu akan merusak tataran pemerintahan. Karena ada intervensi gubernur bayangan. Nah ini yang bahaya. Nah, kami takutnya akan terjadi seperti itu. Karena indikasinya sudah cukup indikasi. Bayangkan sudah berapa lama ini? Sudah mau 2 bulan. Saudara Erin semua 2 bulan nih. Ribut-ribut dengan pokir ini. Tapi tidak didengar pejabat gubernur. Nah ini takutnya dengan kondisi ini diciptakan bagaimana pokir anggota dewan tidak terima sehingga anggota dewan ngamuk, terjadilah perselisihan, sehingga sasaran terakhir pejabat gubernur kan, agar supaya pejabat gubernur juga diganti, ya, gitu. Itu yang bahayanya. Karena itu kalau saya melihat kondisi sekarang ini,
Kalau saya melihat kacamata politis, memang sudah nuansa politik yang terjadi di antara pokir dan diterima atau tidak ini. Ini sudah nuansa politik yang main di situ. Ya. Sebenarnya tidak ada susahnya. Apa susahnya sih? Tidak susahnya. Belum lagi misalnya Islamic Center. Islamic Center. Memang Islamic Center ini ada yang bertahan di kota, ada yang menginginkan luar daerah. Bagi saya sebagai anggota DPR Dapil Kota, di mana saja di Kabupaten Gorontalo, di Bone Bolang, oke. Tapi yang penting jangan bikin di Pepayat terlalu jauh. Yang penting jadi ini Islamic Center. Jangan seperti yang lalu sudah masuk RPJMD 2017 sampai 2022 yang beli cuma 5.000 meter. Kan tidak serius. Cuma 5.000 meter dia tanah yang dibebaskan. Oleh karena itu saya sampaikan sama pejabat gubernur, minimal pejabat gubernur ini tinggalkan sudah siap tanah. Atau paling tidak begitu dia berakhir jabatannya tapi ini pekerjaan sudah dimulai. Yang pasti Badiati akan bisa buat ini Islamic Center. Kalaupun ada yang tidak setuju harus di kota. Kok herannya? Justru kami anggota DPR, saya tadi bacakan Pak Wetali, anggota DPR dari Kota Gorontalo, justru kami setuju yang penting Islamic Center ini dibangun di mana saja lah. Kok orang dari dapil lain ngotot harus di kota? Kalau kita melihatnya tidak seperti itu. Ya. Sebab kalau melihat itu persoalan audit banyak ceritanya. Kita tidak membicarakan itu. Tapi itu termasuk persoalan bagi saya Pak Hadi, ini soal Fokir ini, biarlah mungkin anggota dewan lah. Yang penting rakyat bisa, sama saya hanya satu itu, masalah Islamic Center. Cuma itu yang, saya ngotot soal Islamic Center. Ya. Kalau soal Pokir lainnya, sudahlah. Juga kemarin, belum ada Pokir, saya dapat beasiswa, di perahu segala macam, sudah lumayan lah. Tapi ini Islamic Center itu masalah yang prinsip bagi saya. Apapun yang terjadi Islamic Center terjadi. Apalagi sudah kumpul uang pegawai, sudah ada 3 miliar uang pegawai yang sekarang ini. Sudah ada 3 miliar yang dipungut ini uang pegawai. Dipungut di gaji, dipungut di TKD, ya. Dipungut di gaji dan di TKD. Ini Islamic Center ini. Bagi pegawai tidak masalah ini dipungut, tetapi mereka juga bertanya kapan ini Islamic Center mau dibangun? Cuma dipotong tidak ada pembangunannya. Kasihan juga pegawai. Jadi ini bagi saya, tapi itu yang saya luruskan bahwa tidak pernah ada anggota dewan minta jangan perpanjang jabatan penjabat gubernur, tidak pernah ada itu. Itu cuma ulah dari wartawan dan itu gaya lama, pola lama. Ya. Artinya kalau mau cari dekat pejabat jangan pola itu. Kalau mau cari dekat pejabat pergi saja di rumah, jangan bikin statement yang tidak-tidak. Gitu. Supaya dikejar-kejar pejabat, itu pola lama itu. Saya kira itu dulu Pak Hadi. Ya. Baik, ada juga pernyataan Pak Adan di media bahwa ini sebenarnya diduga ada skenario membenturkan antara DPR dan penjabat. Saya sudah katakan tadi, dengan melihat kondisi ini ada unsur kesengajaan. Jadi sengaja Pokir tidak diterima, bermacam-macam upaya, gaya dari TAPD, apalagi masih ada kemarin. Nah, DPR juga ngotot Pokir, akhirnya DPR ngamuk larinya ke penjabat. Itulah skenario. Dan kalau menurut saya ini skenario yang bikin adalah gubernur bayangan. Gubernur bayangan bikin skenario. Ya, kira-kira itu. Kira-kira ada indikasi yang mengarah ke sana Pak? Oh banyak indikasi. Ya banyak indikasi. Contoh soal saja, ya kecil saja.
hari ini janjian dengan Banggar, rapat besok lagi sudah bukan itu lagi. Makanya saya katakan tadi sama Pak Aweta, hari ini janjian konsultasi pada Gubernur Bayangan. Oh jangan bikin begitu, rubah lagi. Rubah lagi. Nah, sudah sepakat dengan Banggar. Tapi konsultasi sama Gubernur Bayangan kan. Sampai di Gubernur Bayangan, oh jangan ikuti mereka. Rubah lagi. Gitu. Jadi ini kondisi yang ada. Saya bukan Banggar, saya cuma ikuti saja ini. Tapi dengan kondisi begini, kasihan rakyat. Kasihan rakyat. Kan APBD itu adalah muatan kepentingan rakyat, ada di APBD itu. Kalau apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, Dewan ini, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini untuk rakyat juga. Bukan misalnya kepentingan pribadi, bikin proyek ini, baru saya mau kerja itu. Sangat jauh dari anggota Dewan seperti itu. Tetapi yang mereka bawa ini adalah kepentingan rakyat. Sementara kondisi tercipta seperti ini. Oleh karena itu Pak Adi, bagi saya pejabat gubernur harus ada sikap yang tegas. Ya. Kalau memang toh itu aturan tidak boleh lagi, ya pimpinan Dewan langsung konsultasi ke Bina Keuangan Daerah di Kementerian, konsultasi. Kalau alasan tidak boleh kasih masuk suara KPK segala macam, aduh. Sedangkan ini banyak korupsi di Gorontalo, KPK tidak mau urus. Banyak korupsi di Gorontalo ini. Masa cuma ini soal ini poker mau kasih takut ke KPK? Ini kan lucu kan? Ini banyak korupsi di Gorontalo, belum terungkap. Korupsi Gorontalo ini lah. Oleh karena itu, saya kira perlu ketegasan gubernur. Ya. Artinya kalau kondisi seperti dibiarkan oleh gubernur, maka akan berlarut-larut masalah ini. Harus ada ketegasan gubernur. Gubernur harus tegas. Tidak boleh gubernur juga cuma setengah hati. Kira-kira bentuk ketegasannya seperti apa? Itu kan sudah ada perintah tegas, iya, tapi tetap tidak didengar. Kalau perintah tegas itu harus ditongkrongi, bukan cuma anak bikin begini. Harus jaga. Harus jaga, tidak boleh cuma perintah. Coba kamu semua mana DPR, saya hadir juga di situ. Saya mau dengar ini. Bukan cuma sekedar pemerintah, coba aku dikerjain, tidak boleh begitu. Seorang pemimpin tidak boleh begitu. Seorang pemimpin tidak boleh. Apalagi sudah berpolemik begini, harus ditongkrongi. Bukan hanya main perintah. Ya, harus dijaga. Saya mau jaga, saya mau duduk di sini, mau dengar ini pembahasan ini. Ya. Tidak susahnya. Kalau pejabat gubernur juga serius. Kalau pejabat gubernur serius dalam memediasi masalah yang berkembang ini, soal pokir ini, seharusnya gubernur tongkrongi, duduk langsung, membahas itu, panggil semua OPD, mana yang disampaikan anggota Dewan, gubernur hadir. Sampai tuntas, bukan hanya perintah, tidak salah kalau gubernur hadir di rapat Banggar. Saya kebetulan wali kota, berapa kali saya hadir langsung di rapat Banggar, tidak salah. Tidak ada aturan menyalahkan pada daerah kalau dulu di Banggar, menghadiri Banggar, itu tidak ada aturan melarang itu. Tetapi kita serius di dalam membahas ini. Supaya bukan hanya cuma terima informasi, tetapi dengar langsung apa yang berkembang dari Banggar, apa yang dimiliki aturan-aturan segala macam menjadi pegangan daripada OPD, TAPD, kita dengar, baru cari solusinya. Kalau ini tidak boleh, kira-kira begini, gubernur berikan solusi seperti itu. Kalau misalkan pada akhirnya pokir ini tetap tidak terakomodir. Pasar sentral, jual di pasar sentral. Jual di pasar sentral.
Kalau toh juga tidak terakomodir bahwa saya menganggap penjabat gubernur menciptakan suasana Gorontalo tidak aman. Oleh karena itu saya minta gubernur tongkrong itu bukan cuma hanya perintah. Tadi malam cuma diperintah. Perintah kan, cuma perintah kan. Seharusnya kan cuma perintah supaya penyelarasan kan. Suruh waktu penyelarasan dihadir. Mana OPD sama panggil semua OPD. Nah, ayo, mau DP anggaran berapa? Kas keluar berapa anggaran? Kasih masuk DPR punya. Kan begitu. Sebab kondisi tidak normal lagi kondisi ini. Saya menganggap kondisi tidak normal karena ada yang mau mainkan sehingga menciptakan suasana tidak normal. Sebab ada gubernur bayangan. Gitu. Baik. Ya, kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali tuh gubernur bayangan, ya, itu kekuatannya. Ya. Baik, kita ada satu hal tadi yang ingin saya tanyakan. Soal tadi penulisan media, itu kan sudah diklarifikasi bahwa tidak ada pernyataan itu. Tapi itu sampai ada foto beberapa anggota dewan, kemudian pernyataan tidak mengusulkan untuk tidak memperpanjang jabatan. Kira-kira sikap DPR soal itu? Jadi cuma sayangnya tidak ada foto saya di situ. Kalau ada foto saya akan lapor ke Dewan Pers. Ini wartawan, ini media. Karena semua anggota dewan tidak ada yang bicara soal perpanjangan gubernur. Tiba-tiba muncul di media. Ya. Ini yang persoalan. Yang anehnya lagi, dari sejak Mei, nanti besoknya baru muncul suara Rusia Bibi. Sehari setelah berita itu? Sehari setelah berita itu. Artinya begini, kita seorang politisi ini mengamati ini. Apakah wartawan ini diperintahkan ke DPR? Karena menurut saya bahwa ini sudah ada rencana mau bikin begini keadaan, maka digunakanlah DPR. Makanya datangi DPR. Besoknya sudah berita hari ini turun keluar, besoknya berita Rusia Bibi. Kan ini patut diduga kan, rangkaian cerita ini kan patut diduga ini kan. Rangkaian cerita ini. Oleh karena itu, saya kira ini adik-adik wartawan, saya kira walaupun punya hak untuk mau nulis berita, tetapi punya etika juga di dalam menulis berita kan. Apalagi ini teman-teman anggota dewan tidak ada bikin pernyataan seperti itu, baru ditulis kan tidak bagus. Tidak bagus. Oleh karena itu kalau ada foto saya, tapi itu pun saya mau tanya teman-teman wartawan, kalau mereka setuju, teman-teman anggota dewan, kalau mereka setuju kita menunjuk kuasa hukum untuk mengadu ke Dewan Pers. Cuma kalau nama saya ada, biar tidak perlu yang lain diam semua, saya yang menyurat ke Dewan Pers. Jadi ini gaya kepemimpinan. Gaya sekarang ini tidak tepat lagi mau dipakai sekarang. Ya. Sekarang sudah era keterbukaan. Dan saya kira teman-teman juga anggota dewan tidak perlu harus bicara di koran lah kalau memang ada keinginan. Sudah bikin surat lah. Pimpinan dewan semua praksi menandatangan, tidak susah kan? Tidak harus bicara di media. Cuma ini ada skenario yang dimainkan di dalam menggulingkan penjabat gubernur ini. Kira-kira seperti itu. Apalagi kehadiran penjabat gubernur kan tidak diinginkan oleh orang lain. Kehadiran penjabat gubernur ini. Tetapi yang dirugikan dengan pola ini, yang dirugikan adalah rakyat. Sebab yang disampaikan teman-teman anggota dewan ini semua adalah kepentingan rakyat. Semua ada kepentingan rakyat. Tidak ada yang mau masukkan dalam pokir kepentingan pribadi, ada kepentingan rakyat. Tapi kalau harus ini dipotong ini pokir ini, kepentingan rakyat ini, kasihan rakyat. Makanya tadi saudara yang katakan mungkin
Jangan heranlah kalau Gorontalo sampai sekarang ini 5 besar termiskin. Karena pola ini. Karena di dalam menyusun program tidak berpikir kepentingan rakyat. Kemarin cuma sembako segala macam. Itu sembako kan ada kaitannya dengan pemilu. Kalau sembako. Bayangkan nanti tahun ini kalau tidak salah masih ada juga sembako, tapi anggota dewan diminta untuk dulu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Nanti tahun ini karena sudah tidak ada pemilu. Baru anggota dewan lagi diminta, kalau misalnya di dapil kota disuruh hadirkan anggota dewan kantor lurah. Nanti sekarang, dulu tidak pernah ada begitu. Ya, pas sendiri. Begitu. Jadi ini yang kondisi yang ada. Dan yang aneh lagi, ada satu LSM justru baru ulang-ulang bantuan. Masuk. Ada sampai 3 LSM-nya. Ada 3 kegiatan. Tapi yang punya LSM satu-satu juga. Ini pokok anggota dewan punya kasihan ditolak-tolak. Ini justru Pokir LSM. LSM luar biasa. Ada 3 LSM tetapi yang punya pembinanya cuma 1. Nah, gitu. Jadi dia kira-kira seperti itu Pak Hadi. Dari ini saya kira marilah kita berpikir untuk rakyat lah. Jangan berpikir didominasi oleh kepentingan politik. Ya. Karena kita kalau sudah dewan itu kita tinggalkan warna. Kita sama-sama berjuang untuk kepentingan rakyat. Seperti itu. Kira-kira seperti itulah Pak Hadi. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Adan. Memang bahaya juga kalau orang yang tidak berwenang lagi kemudian masih mengatur-ngatur pemerintahan.